perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, mahasiswi STKIP Purwakarta, Prodi PGSD semester 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan permasalahan dan solusi perkembangan peserta didik. Masalah yang pertama yaitu permasalahan fisik. Permasalahan fisik terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada gangguan fungsi panca indera. Pada gangguan fungsi panca indera itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, masalah indera penglihatan. Yang kedua, masalah indera pendengaran. Dan yang ketiga, masalah indera penciuman. Masalah indera penglihatan merupakan keterampilan untuk mampu melihat persamaan dan perbedaan benda dan warna. Merupakan dasar untuk pengembangan kognitif, di mana penglihatan itu adalah dasar di mana kognitif seseorang bisa dikembangkan. Yang kedua, masalah pendengaran merupakan keterampilan untuk mampu mendengar perbedaan dan persamaan suara. Gangguan suara pada anak bukan berarti anak tidak bisa mendengar, akan tetapi anak merasa sulit atau tidak mampu menyebutkan suara yang di sekelilingnya, seperti halnya suara alam, bisikan arah suara, dan lain sebagainya. Kemudian, yang terakhir, ada indera penciuman. Anak usia dini sering menderita sinus atau mimisan. Seperti yang kita ketahui, yang menyebabkan ketidakpekaan terhadap penciuman ini disebabkan karena daya tahan tubuh anak yang lemah. Masalah fisik yang kedua yaitu ada cacat tubuh. Cacat tubuh yang dialami anak usia dini merupakan bawaan yang sudah dialami sejak ia lahir. Cacat tubuh yang terjadi antara lain tidak memiliki jari yang sempurna, anggota tubuh yang tidak sempurna, dan tuli. Masalah fisik yang ketiga yaitu kidal. Kidal sering dikategorikan berbagai ketidakmampuan anak dalam menggunakan tangan kanannya. Tetapi kidal juga muncul karena kebiasaan anak yang sering menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya, ada solusi dalam mengatasi permasalahan fisik. Solusi yang pertama adalah permainan. Permainan dan bermain merupakan kebutuhan bagi anak. Melalui permainan, anak dapat mengembangkan berbagai aspek, termasuk aspek kesehatan fisik. Yang selanjutnya, saran dan nasihat dalam menangani masalah. Dalam menangani masalah, saran dan nasihat diperlukan untuk mengarahkan anak menjelaskan nilai baik guru kepada anak. Ketika kita memberikan nasihat kepada anak, mudah diterima ketika anak masih bersama orang tuanya dan anak masih dalam usia dini. Selanjutnya, saran yang ketiga, cek kesehatan. Cek kesehatan dengan rutin. Dengan mengecek kesehatan secara rutin, orang tua dapat mengetahui kondisi fisik anaknya. Kemudian, harus diajarkan sejak dini pola hidup sehat yang benar. Kemudian selanjutnya ada permasalahan kognitif anak dan solusinya. Permasalahan kognitif anak salah satunya kesulitan belajar. Kesulitan belajar yang pertama salah satunya gangguan membaca atau disleksia. Faktor penyebab disleksia adalah faktor keturunan, faktor problem pendengaran sejak dini, dan faktor kombinasi. Ciri-ciri anak yang menderita disleksia antara lain yang pertama adalah tidak bisa mengucapkan irama kata secara benar. Yang kedua, kesulitan dalam mengurutkan huruf-huruf dan kata. Yang ketiga, sulit menyuarakan satuan bunyi, memadukannya menjadi sebuah kata. Yang keempat, sulit mengeja secara benar, bahkan mungkin anak mengeja satu kata dengan berbagai macam ucapan. Yang kelima, anak bingung dengan menghadapi huruf dengan kemiripan bentuk. Permasalahan faktor kognitif yang kedua adalah kesulitan dalam menulis. Kesulitan menulis dialami jika anak kesulitan dalam hal mengucapkan perasaan melalui bentuk lisan. Adapun ciri-cirinya yang pertama, ketidakkonsistenan bentuk huruf dan cara menulis. Yang kedua, penggunaan huruf kapital dan huruf kecil masih bercampur. Yang ketiga, sulit memegang alat tulis. Dan yang selanjutnya, yang keempat, ada solusi mengenai masalah menulis, yaitu solusi dalam menangani masalah menulis. Yang pertama, pahami keadaan anak. Maksudnya, jangan memaksakan sesuatu yang anak tidak bisa lakukan. Jangan membandingkan kemampuan anak dengan kemampuan anak yang lain. Selanjutnya,
latihlah anak menulis dengan media lain seperti mengetik dalam komputer. Yang ketiga, membangun percaya diri anak. Yang keempat, perbanyak melatih untuk menulis. Selanjutnya, yang ketiga, ada gangguan mengalami kesulitan dalam berhitung. Ciri-cirinya seperti sulit membedakan angka yang mirip seperti angka 8 dan 3, 1 dan 7, 2 dan 5. Yang kedua, sulit menentukan arah, kanan, kiri, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sulit membaca jam, menghitung segala apapun dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, sulit membedakan simbol-simbol. Karena dalam matematika itu banyak halnya simbol-simbol ya. Jadi di sini anak sulit membedakan simbol-simbol. Selanjutnya, ada solusi dalam menangani masalah menulis, yaitu pilih pendekatan pembelajaran yang menarik. Yang kedua, pilih media pembelajaran. Yang ketiga, hubungkan pembelajaran matematika dengan kehidupan sehari-hari karena anak cenderung lebih mengerti. Penjelasan saya mengenai permasalahan perkembangan peserta didik. Semoga ada manfaatnya untuk kita, khususnya untuk saya, umumnya untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.